Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 13. Dalam pada itu Sura Gentong itu pun berkata, kalian berdua sudah terlanjur melihat tempat tinggal kami. Karena itu, sebelum segala sesuatunya selesai, kalian tidak akan dapat keluar dari tempat ini, kecuali jika mata kalian telah menjadi buta. Kalian berdua akan menjadi budak di sini. Melakukan segala pekerjaan kasar yang tidak pantas dilakukan oleh orang lain. Manggada dan Laksana tidak menjawab sama sekali. Dalam keadaan yang demikian mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk berbicara apapun juga. Karena itu, mereka harus menunggu satu kesempatan untuk berbicara tentang hubungan antara orang-orang itu dengan Padukuhan Demawang. Dalam pada itu, Pideksa pun yang kemudian berkata, serahkan anak-anak gila itu kepadaku, Paman. Kau urus mereka, geram Sura Gentong. Sementara itu, Wira Sabet pun berbicara pula kepada ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu. Serahkan mereka kepada Watang yang akan menyimpan mereka. Nanti aku akan berbicara dengan mereka, geram Sura Gentong. Ketiga orang itu pun kemudian membawa kedua orang anak muda itu kepada orang yang ternama Watang. Seorang yang mendapat kepercayaan Wira Sabet dan Sura Gentong menahan orang-orang yang dianggapnya berbahaya. Bahkan dari lingkungan mereka sendiri. Tetapi Wira Sabet masih berkata selanjutnya. Pideksa. Temui Watang. Katakan kepadanya tentang kedua anak muda itu. Pideksa tanggap akan pesan ayahnya. Karena itu, maka ia pun ikut pula bersama ketiga orang yang akan menyerahkan Manggada dan Laksana. Ambil ikat kepalamu, berkata Pideksa kepada Laksana. Laksana pun kemudian mengambil ikat kepalanya dan dikenakannya asal saja melekat di kepalanya. Diiringi oleh Pideksa dan ketiga orang yang membawanya ke tempat itu, maka Manggada dan Laksana telah dihadapkan kepada orang yang bersama Watang. Seorang yang bertubuh tinggi besar dan sedikit gemuk rambut di kepalanya tidak terlalu banyak, sementara ikat kepalanya yang botak itu tanpa menyembunyikan botaknya. Wajah orang itu nampak bengis. Matanya yang dalam memancarkan nafas kebencian. Ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksana itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka mengenal Watang sebagai seorang yang tidak berjantung. Ia dapat berbuat apapun yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ketika mereka mendekati sebuah barak yang kokoh di tengah-tengah lingkungan sarang Wira Sabet dan Sura Gentong itu, Pideksa berkata kepada ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksana. Beristirahatlah. Kalian telah berhasil menjalankan tugas kalian, meskipun tidak sempurna. Ketiga orang itu nampak ragu-ragu. Mereka memandangi Manggada dan Laksana sesaat dengan tatapan mata yang lain. Namun mereka pun kemudian meninggalkan Manggada dan Laksana yang digiring langsung oleh Pideksa. Watang yang melihat Pideksa membawa dua orang anak muda telah menyongsongnya. Dengan suara yang berkaitan, bergetar, orang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah garang itu bertanya. Inikah anak-anak muda Gemawang yang berkeliaran di atas punggung kudanya itu? Bukankah semuanya ada tiga? Ya, jawab Pideksa, yang seorang masih luput, ia sempat melarikan diri. Jika demikian, biarlah dosanya ditanggung oleh kedua orang kawannya itu. Maksudmu, bertanya Pideksa. Jika seharusnya yang dipatahkan satu tangannya, maka untuk menanggung dosa kawannya, maka yang akan aku patahkan adalah dua buah tangannya. Itukah mimpimu siang dan malam? Bertanya Pideksa. Bukankah itu tugasku di sini? Watang justru bertanya. Tetapi dua orang anak muda itu adalah bagianku. Kau tidak boleh mengusiknya. Aku sendiri yang akan menghukum mereka. Ingat. Kau tidak boleh mengusiknya, atau kau sendiri juga akan mengalami perlakuan kasar dari aku atau ayah atau paman Sura Gentong. Watang mengerutkan dahinya. Sementara Pideksa berkata, aku ingin satu permainan yang utuh dengan kedua orang anak muda itu. Nah, kau tahu maksudku? Watang mengangguk sampai tersenyum. Aku mengerti anak muda itu. Nah, jika demikian jangan kecewakan aku, berkata Pideksa kemudian. Watang mengangguk-angguk. Sementara itu Pideksa berkata, simpan anak itu baik-baik. Baik, anak muda, jawab Watang kemudian. Tiba-tiba saja kedua tangan Watang itu menyambar baju Manggada dan Laksana di arah tengkuknya. Didorongnya kedua anak muda itu ke pintu sebuah bilik tahanan yang kuat.
Kemudian dengan kakinya, Watang mendorong Manggada dan kemudian Laksana masuk ke dalam bilik itu. Dorongan yang kemudian membuat kedua orang anak muda itu terhuyung-huyung. Namun Manggada kemudian telah jatuh tertelungkup di dalam biliknya. Sementara itu Pideksa berkata, "Jangan kurangi aku, mengerti? Aku tidak mau kecewa." Watang tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian menutup pintu dari luar dan kemudian menyelaraknya. Sejenak kemudian Pideksa pun telah meninggalkan bilik tahanan itu dan melangkah ke pendapa. Adalah di luar kesadaran mereka, bahwa dari sebatang pohon yang tinggi, di dalam hutan yang terletak di sebelah lingkungan tempat tinggal Wirasabet dan Suragentong itu, Ki Pandi sempat melihat kemana Manggada dan Laksana itu digiring dan disimpan. Meskipun Ki Pandi tidak tahu apa yang terjadi seluruhnya, namun setidak-tidaknya ia sudah mengetahui satu di antara bangunan yang ada di lingkungan dinding bambu yang terhitung tinggi itu, sebagai tempat untuk menahan Manggada dan Laksana. Tetapi Ki Pandi tidak dapat berbuat apa-apa, ia tahu bahwa di tempat itu banyak terdapat para pengikut Wirasabet dan Suragentong dengan beberapa orang saudara seperguruannya. Bahkan mungkin orang yang bernama Ki Sapa Aruh itu juga tinggal di tempat itu pula. Sementara itu, Manggada dan Laksana yang berada di dalam bilik yang tertutup rapat itu, duduk sambil mengusap pakaiannya yang kotor. Dengan nada dalam Manggada berkata, "Aku harus mengotori pakaianku dengan beberapa kali berguling-guling di lantai dan bahkan di tanah." "Salahmu," desis Laksana, "kenapa kau harus jatuh dan berguling-guling, sehingga aku harus menirukannya juga?" Manggada tersenyum. Katanya, "Bukankah permainanku meyakinkan mereka? Tanpa setiap kali berguling pun kita akan dapat meyakinkan mereka," sahut Laksana. Manggada tertawa tertahan. Katanya, "Sudahlah. Kita mempunyai gaya permainan tersendiri." Laksana mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya, "Bagaimana tanggapanmu tentang sikap Pideksa?" "Aku tidak berprasangka buruk. Bagaimanapun juga, di masa kecil, kami adalah kawan bermain. Aku tidak bermusuhan dengan Pideksa di masa kecilku," jawab Manggada. "Mudah-mudahan. Aku pun berpikir demikian. Tetapi dugaan kita dapat salah," jawab Laksana. Tetapi untuk sementara kedua orang anak muda itu berkesimpulan bahwa Pideksa masih berusaha untuk mengekang perlakuan yang sangat buruk terhadap mereka. Dalam pada itu, yang justru menjadi gelisah adalah ketiga orang yang telah membawa Manggada dan Laksana ke barak itu. Perasaan yang belum pernah singgah di hatinya telah membuat mereka tidak mengerti tentang diri mereka sendiri. Bahkan mereka bertiga sempat berbicara tentang nasib kedua orang anak muda itu. "Aku tidak tahu, apa jadinya kedua orang anak yang aneh itu," berkata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. "Sikapnya tidak masuk akal bagiku. Atau barangkali mereka memang anak-anak muda yang sombong," jawab kawannya. "Mungkin," sahut yang lain, "sombong dan tidak mengerti apa yang dapat terjadi atas diri mereka jika mereka berada di tangan Ki Wirasabet dan Ki Suragentong. Apalagi Watang yang gila itu dapat berbuat apa saja yang tidak pernah kita bayangkan sekalipun. Anak-anak itu memang gila. Tetapi kegilaannya telah membuat jantungku berdebaran terus. Aku tiba-tiba merasa berhutang kepada mereka," berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Dua orang kawannya yang berjalan mendekati mereka, melihat wajah-wajah yang nampak kusut itu. Seorang di antara mereka bertanya, "Kenapa kalian nampak murung?" Yang bertubuh tinggi itulah yang menjawab, "Kemungkinan buruk dapat terjadi atas kita." "Kenapa?" bertanya kawannya itu. "Kami gagal menangkap ketiga orang anak muda berkuda itu." "Kami hanya dapat menangkap 2 orang," jawab orang yang bertubuh tinggi itu. "Itu lebih baik daripada tidak sama sekali," desis orang itu sambil melangkah pergi. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menarik nafas panjang. Di luar sadarnya ia berkata, "Anak-anak muda itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Seorang saja di antara mereka dapat mengalahkan kita bertiga. Apakah dengan ilmunya yang tinggi itu, ia ingin menjajaki isi barak ini? Mungkin. Tetapi jika keduanya membentur Ki Wirasabet dan Ki Suragentong, maka keduanya akan mengalami nasib buruk." "Apalagi Ki Sapa Aruh," sahut yang lain. Orang yang bertubuh tinggi itu mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, "Terserahlah, apa yang akan terjadi. Aku tidak mau menjadi gila karenanya.
Jika terjadi sesuatu atas anak-anak itu, tentu bukan salah kami. Mereka sendiri yang justru memaksa kami membawanya kemari. Sebaliknya, jika anak-anak itu membuat keonaran di sini, juga bukan salah kami. Ki Wirasabet dan Ki Suragentong menghendaki mereka dibawa kemari. Ya, sahut kawannya, kita tidak bersalah terhadap siapapun. Kita melakukan apa yang mereka kehendaki. Baik Ki Wirasabet dan Ki Suragentong, maupun Manggada dan Laksana itu. Ketiganya mengangguk-angguk. Meskipun demikian, rasa-rasanya ada beban yang tidak dapat mereka letakkan. Sementara itu, Manggada dan Laksana sudah berbaring di dalam bilik tahanannya. Mereka masih belum tahu apa yang dapat terjadi atas diri mereka. Namun ternyata ada juga sedikit kecemasan di hati mereka setelah mereka benar-benar berada di sarang Wirasabet dan Suragentong. Ketika hari mendekati senja, maka Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar ketika selarak pintu dibuka. Watang yang bertubuh tinggi besar dan agak gemuk itu berdiri di muka pintu dengan wajah yang membuat jantung kedua anak muda itu berdebar-debar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Watang melangkah masuk. Dicengkamnya baju Manggada dan Laksana. Kemudian dengan serta-merta keduanya dilemparkan keluar bilik tahanan itu. Keduanya terhuyung-huyung beberapa langkah. Laksana sempat berpegangan sebatang pohon yang hampir saja membentur tubuhnya. Namun Manggada telah jatuh terguling di tanah. Ketika Manggada berusaha dengan susah payah bangkit, Laksana berbalik. Terjatuh lagi. Pest, Manggada berdesis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mereka terdiam ketika Pideksa melangkah mendekati mereka sambil berkata, Ayah dan Paman Suragentong ingin berbicara dengan kalian. Manggada dan Laksana menjadi gelisah juga. Tetapi agaknya kesempatan itulah yang mereka tunggu. Demikianlah, maka Pideksa pun telah membawa Manggada dan Laksana ke pendapa bangunan induk sarang Wirasabet dan Suragentong itu. Di pendapa itu, Wirasabet dan Suragentong telah menunggu. Mereka duduk di atas tikar yang dibentangkan di pendapa itu. Tetapi tikar itu tidak cukup luas apabila Manggada dan Laksana ikut duduk bersama mereka. Karena itu, maka ketika Suragentong memerintahkan keduanya untuk duduk, Manggada dan Laksana telah duduk di atas lantai tanpa lambaran tikar sama sekali. Dengan wajah yang tetap garang. Suragentong pun bertanya, kenapa kau telah melakukan satu perbuatan gila dengan berkuda berkeliling padukuhan? Manggada termangu-mangu sejenak. Pertanyaan seperti itu memang sudah diduganya. Meskipun demikian Manggada harus menjawabnya dengan sangat berhati-hati. Paman, berkata Manggada kemudian, sebenarnya lah aku ingin melihat padukuhan kami hidup lagi seperti keadaannya sehari-hari. Dalam keadaan yang tidak sewajarnya itu, maka orang-orang padukuhan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Sawah tidak terpelihara sebagaimana seharusnya, parit-parit yang kering tidak sempat diairi karena bendungan yang pecah. Jalan-jalan yang rusak dan bahkan perempuan-perempuan tidak sempat pergi ke pasar. Jadi kau ingin menjadi pahlawan, ya? Kau ingin menentang kami di sini? Sama sekali tidak. Yang kami lakukan sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Paman Wirasabet dan Paman Suragentong. Kami hanya ingin orang-orang Gemawang bekerja seperti biasa. Tanpa rasa takut, karena persoalan antara para bebahu Gemawang dengan Paman Wirasabet dan Paman Suragentong akan diselesaikan oleh mereka, sehingga orang-orang Gemawang tidak usah turut campur. Tidak, jawab Suragentong. Kami memang menginginkan mereka menjadi ketakutan. Kami menginginkan agar mereka mendapat kesan, bahwa bebahu yang sekarang memegang pimpinan di padukuhan itu tidak mampu melindungi mereka. Kami tidak mengetahuinya, Paman. Bohong. Kau kira kau dapat membohongi kami? Kau ingat apa yang kau katakan di halaman rumah Kakang Wirasabet? Kau ingat bagaimana kau mencobai untuk membujuk kami agar kami bersedia berbicara dengan Ki Jagabaya? Kata-katamu sudah saling bertentangan. Karena itu, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kau memang bermaksud buruk dengan kelakuanmu bertiga itu. Sebenarnya keinginan itu masih tetap ada di kepalaku, Paman. Kami tentu akan merasa berbahagia jika Paman Wirasabet dan Paman Suragentong bersedia untuk berbicara. Tiba-tiba saja Suragentong itu bangkit dan melangkah mendekati Manggada. Bukankah aku sudah memberikan syarat untuk membuka pembicaraan? Apakah Ki Jagabaya menyetujui syarat itu?
Paman, berkata Manggada, bagaimana jika syarat itu Paman katakan langsung kepada Ki Jagabaya dalam sebuah perundingan? Sebenarnya yang terpenting orang-orang padukuhan adalah satu penyelesaian yang tuntas, itu saja. Tiba-tiba saja Manggada terkejut. Kaki Suragentong itu telah berada di atas pundaknya. Katanya, kau tidak berhak mengatakan sepatah kata pun tentang usaha penyelesaian dalam persoalan Gemawang. Aku sudah mempunyai rencana yang lengkap. Rencana itu akan aku sampaikan kepada Ki Bekel dan para bebahu. Tidak ada perundingan. Persoalan akhir adalah, mereka menerima atau tidak. Jika mereka menerima, maka Gemawang akan segera pulih kembali. Jika tidak, maka terpaksa akan terjadi kekerasan. Manggada menunduk. Pundaknya mulai terasa sakit. Sementara Suragentong berkata, rencana penyelesaianku tetap sebagaimana aku katakan kepadamu di halaman rumah Paman Wirasabet. Tetapi sekarang aku sudah menyusunnya menjadi satu kesatuan pengertian yang terperinci dan dimuat pada sebuah surat yang memang agak panjang. Itu saja. Apakah Paman menghendaki aku membawa surat itu? Persetan kau, kaki Suragentong telah mendorong pundak Manggada sehingga Manggada jatuh terlentang. Mulutnya menyeringai menahan sakit. Duduk, bentak Suragentong, sudah aku katakan, karena kau telah melihat tempat ini, maka kau akan menjadi budak di sini sampai tercapai satu penyelesaian yang tuntas. Tergantung dari penyelesaian itu, apakah kau akan dapat melihat ayah dan ibumu lagi atau tidak. Manggada pun kemudian berusaha untuk duduk. Sementara itu, Suragentong telah mendekati Laksana sambil berkata, "Heh, kau orang asing. Kenapa Kati ikut campur dalam persoalan padukuhan Gemawang?" "Aku hanya ikut-ikutan Paman," jawab Laksana, "aku adalah adik sepupu Kakang Manggada." Aku sudah tahu, tangan Suragentong pun telah menampar wajah Laksana sehingga wajah Laksana itu terputar menyamping. Yang terdengar kemudian adalah desah kesakitan, sementara kedua tangannya memegangi mulutnya yang kesakitan. Yang kemudian juga bangkit adalah Wirasabet. Dengan kerut di dahinya Wirasabet itu pun bertanya, apakah yang sudah dilakukan oleh Ki Jagabaya selama ini? Manggadalah yang menjawab, Ki Jagabaya tidak melakukan apa-apa, Paman. Apakah ia mempersiapkan sekelompok orang untuk membantunya mempertahankan kedudukannya? Sepengetahuanku tidak. Tidak ada orang yang akan berani melakukannya, seandainya Ki Jagabaya menghendakinya, jawab Manggada. Jadi, kenapa menurut pendapatmu, bahwa Ki Jagabaya berani menentang keinginan kami, bertanya Wirasabet pula. Aku tidak tahu Paman. Tetapi menurut kata orang, Ki Jagabaya itu terlalu setia kepada kewajibannya, sehingga ia tidak memikirkan akibat yang dapat terjadi atas dirinya. Namun tiba-tiba saja Suragentong itu pun bertanya pula, "Heh, apakah ayahmu juga berani menentang aku?" "Tidak, Paman. Ayah masih seperti dahulu. Ia tidak banyak menyangkutkan diri dengan persoalan di sekitarnya. Ayah lebih baik diam dan demikian pula dalam persoalan sekarang ini. Tetapi kenapa kau menjadi ribut bersama anak Jagabaya itu sehingga setiap hari kalian selalu bersama-sama dengan Sampurna berkuda di sepanjang jalan padukuhan? Apakah dengan demikian Sampurna mencari pendukung untuk mempertahankan kedudukan ayahnya yang sudah goncang itu?" "Tidak. Sampurna melakukan sebagaimana kami lakukan," jawab Manggada. Namun tiba-tiba saja kaki Suragentong telah hinggap pula di tengkuk Manggada, "Kau jangan mencoba melindungi anak Jagabaya itu. Atau karena kau sadari bahwa apa yang dilakukannya menyangkut kalian berdua juga?" "Tidak Paman. Aku berkata sebenarnya," jawab Manggada. Tetapi kaki Suragentong itu menekan Manggada semakin keras, sehingga kepala Manggada semakin menunduk hampir menyentuh lantai. Sementara kakinya masih tetap bersilang, sedangkan tangannya berusaha menyangga tubuhnya. Tetapi Wirasabet itu pun kemudian bertanya kepadanya, "Manggada, apakah Ki Jagabaya pernah mengatakan sesuatu kepadamu dalam hubungannya dengan kami?" "Seperti yang pernah kami katakan kepada Paman," Manggada berhenti sejenak, sementara ia masih saja membungkuk karena kaki Suragentong masih menekan tengkuknya. "Aku ingin mendengar jawabannya," berkata Wirasabet kepada Suragentong. Suragentong menggeram. Tetapi ia mengangkat kakinya dan memberikan Manggada mengangkat kepalanya pula. "Jawab pertanyaanku dengan jelas," desis Wirasabet. "Seperti yang pernah kami katakan kepada Paman di halaman rumah Paman itu," jawab Manggada.
Satu hal yang tidak mungkin, berkata Wirasabet, selanjutnya tidak akan ada orang yang dapat mempengaruhi sikap kami terhadap Padukuhan Gemawang. Apalagi setelah kau berdua ada di sini. Seperti yang dikatakan oleh pamanmu Suragentong, maka kau akan menjadi budak di sini. Manggada tidak menjawab lagi. Sementara itu Wirasabet pun berkata, kau akan berada di bawah perintah Pideksa langsung. Kau harus menurut perintahnya. Jika kau dan adik sepupumu itu berani menolak perintahnya, maka kau akan menyesal. Ingat, kau berada di lingkungan kuasa kami. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Tetapi kepala mereka menunduk dalam-dalam. Pideksa, berkata Wirasabet, bahwa anak-anak ini melihat-lihat apa saja yang harus mereka lakukan mulai besok. Baik, ayah, jawab Pideksa. Ternyata Suragentong tidak menahannya ketika Pideksa kemudian berkata, marilah, ikuti aku. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Pideksa keluar dari pendapa. Dua orang pengawal yang mendapat tugas untuk mengikuti Pideksa yang membawa kedua orang tawanan melangkah di belakang mereka dengan tombak pendek di tangan. Manggada dan Laksana kemudian berjalan di belakang Pideksa menuju ke bagian belakang barak itu. Barak yang dihuni oleh Wirasabet dan Suragentong serta beberapa orang saudara seperguruannya. Meskipun secara khusus orang-orang yang disebut saudara seperguruan Wirasabet dan Suragentong itu tidak nampak menonjol di antara para pengikut yang ada di barak itu, namun Pideksa sempat berdesis kepada Manggada dan Laksana. Ada 4 orang saudara seperguruan ayah dan paman Suragentong di sini. Yang duduk di sudut barak yang terpisah itu adalah satu di antaranya. Manggada dan Laksana memandang orang itu dengan jantung yang berdebaran. Orang itu benar-benar nampak bengis sebagaimana orang yang bernama Watang. Meskipun tubuhnya tidak sebesar Watang. Tetapi nampak bahwa orang itu adalah orang yang berilmu. Bukan sekedar orang yang mengandalkan kekuatan tenaganya saja, atau barangkali sedikit kemampuan dasar olah kanuragan. Ketika di antara dua bangunan bambu mereka berpapasan dengan seorang yang bertubuh sedang dan bahkan berwajah tampan, maka Pideksa pun berkata, orang itu adalah salah satunya pula. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk kecil. Ternyata wujud orang itu jauh berbeda dengan wujud orang yang duduk di sudut barak yang terpisah itu. Demikian orang itu berdiri beberapa langkah dari Pideksa, orang itu berhenti. Demikian pula Pideksa, sehingga Manggada, Laksana dan 2 orang pengawal di belakang mereka pun berhenti. Ternyata orang yang berwajah tampan itu tersenyum. Dipandanginya Manggada dan Laksana dengan saksama. Kemudian orang itu pun berkata, inikah anak-anak yang diburu oleh ayahmu itu? Ya, paman, jawab Pideksa. Apa sebenarnya kesalahan mereka? Bertanya orang berwajah tampan itu. Mereka yang dikatakan ayah dan paman Suragentong berkeliaran di Padukuhan Gemawang di atas punggung kuda bertiga itu paman, jawab Pideksa. Orang itu tertawa. Kepada Manggada dan Laksana ia bertanya, apa sebenarnya yang kau lakukan dengan berkuda berkeliling padukuhan itu? Manggada dan Laksana masih melihat senyum di bibir orang itu. Dengan ragu-ragu Manggada menjawab, sudah kami katakan kepada Paman Wirasabet dan Suragentong pula, bahwa kami sekedar ingin melihat Padukuhan Gemawang hidup kembali. Orang itu tertawa pula. Katanya, ada yang menarik pada kalian berdua dan yang seharusnya bertiga. Kalian adalah anak-anak yang berani. Tetapi keberanian kalian telah melemparkan kalian ke dalam neraka ini. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Sementara orang itu bertanya kepada Pideksa. Akan kau bawa kemana anak-anak itu, Pideksa? Aku akan menunjukkan kepada mereka, apa yang harus mereka kerjakan di sini. Apakah keduanya akan bergabung dengan budak-budak itu? Bertanya orang yang berwajah tampan itu. Ya, jawab Pideksa. Jika keduanya sering berkuda berkeliling padukuhannya, maka keduanya tentu dapat memelihara kuda. Nah, apakah kau pernah berpikir bahwa keduanya dapat diserahi untuk memelihara kuda-kuda yang ada di barak ini? Pideksa berpikir sejenak. Kemudian katanya. Satu gagasan yang baik. Baik, Paman. Mereka akan mendapat tugas khusus, memelihara kuda. Orang itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya. Hanya ada satu kuda putih di barak ini. Kuda itu adalah kudaku. Hati-hati dengan kuda itu. Jika kalian melakukan kesalahan atas kuda putihku, maka tidak akan ada ampun lagi bagi kalian.
Manggada dan Laksana tidak menjawab. Sementara itu, orang itu meneruskan langkahnya sambil menepuk pundak Manggada. Selamat bekerja anak-anak. Mudah-mudahan kalian kerasan tinggal di sini. Pideksa mengikuti langkah orang itu beberapa lama. Namun kemudian ia mengajak Manggada dan Laksana berjalan terus. Namun Pideksa itu sempat berdesis. Hati-hati dengan orang itu. Kenapa? Bertanya Manggada di luar sadarnya. Nampaknya ia orang baik. Ia adalah orang yang paling kejam di antara saudara seperguruan ayah. Mungkin pikiran dan perasaannya sejalan dengan Paman Suragentong. Tetapi menilik wujud dan sikapnya, desis Laksana. Pideksa tertawa pendek. Katanya. Itulah yang sering menyesatkan anggapan orang atasnya. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Sementara itu, senja sudah turun. Lampu-lampu minyak telah menyala di mana-mana. Pideksa telah mengajak Manggada dan Laksana ke kandang kuda yang terletak agak di bagian belakang barak itu. Laksana menjadi berdebar-debar. Ada beberapa ekor kuda yang ada di kandang itu. Jika berdua saja dengan Manggada mereka harus memelihara kuda itu, maka mereka benar-benar menjadi budak yang malang. Inilah kuda-kuda itu, berkata Pideksa, kalian harus memelihara dengan baik. Ingat, kuda putih itu adalah kuda yang harus kalian perhatikan melampaui yang lain. Pemiliknya adalah seorang yang mempunyai perangai yang aneh. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara itu Pideksa telah memerintahkan salah seorang pengawalnya memanggil orang yang sebelumnya memelihara kuda itu. Sejenak kemudian, orang itu pun telah menghadap. Sambil terbungkuk-bungkuk ketakutan orang itu mendekati Pideksa. Aku membawa 2 orang anak muda untuk menjadi kawan kerjamu di sini. Kau sudah menjadi semakin tua. Tenagamu menjadi semakin lemah, berkata Pideksa. Orang tua itu memandang Manggada dan Laksana sejenak. Namun kemudian orang itu mengangguk-angguk sambil berkata, terima kasih anak muda. Dengan demikian tugasku akan menjadi lebih ringan. Mulai besok, kalian berdua akan bekerja di sini. Tetapi ingat, kalian berdua adalah tawanan kami. Kalian jangan mencoba dan berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada jalan yang akan dapat kalian lalui. Jika kalian berusaha memanjat dinding, maka tentu ada seseorang yang melihat kalian, karena orang-orangku selalu mengawasi barak. Yang perlu kalian ketahui, setiap usaha untuk melarikan diri hanya akan berarti satu penderitaan panjang yang tidak berkeputusan, berkata Pideksa. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara itu Pideksa itu pun berkata, marilah. Malam ini kalian berdua masih harus tidur di bilik tahanan ini. Mungkin untuk beberapa malam berikutnya, sementara di siang hari kau bekerja di sini. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Ketika Pideksa akan mengajak Manggada dan Laksana kembali ke biliknya, maka mereka mendengar derap kaki kuda berlari ke arah mereka. Sejenak kemudian nampak 2 orang berkuda melarikan kuda mereka menyusup di antara bangunan-bangunan yang ada di barak itu. Demikian kedua orang itu meloncat turun, maka orang tua yang biasanya memelihara kuda itu tergesa-gesa mendekati mereka dan menerima kedua ekor kuda itu. Kedua orang tertegun melihat Pideksa dan 2 orang anak muda di dekat kandang itu. Siapakah mereka, Pideksa? Bertanya salah seorang dari mereka. Manggada dan Laksana, Paman, jawab Pideksa. Oh, yang seorang di antara mereka mengangguk-angguk sambil melangkah mendekati Manggada dan Laksana. Jadi inilah anak-anak muda yang gagah berani itu. Tiba-tiba tangan orang itu telah mencengkam pundak Manggada, sehingga Manggada telah menyeringai kesakitan, kalian memang anak-anak muda yang perkasa. Manggada tidak menjawab. Tetapi wajahnya membayangkan ketakutan. Sinar obor di sudut barak membuat wajah Manggada semakin nampak pucat. Orang itu tertawa. Sementara yang seorang lagi telah menepuk pipi Laksana sambil berkata, kalian masih terlalu kanak-kanak untuk mengenali liku-liku kehidupan seutuhnya. Karena itu, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan dengan pameran keberanian dan sikap seorang pahlawan. Namun akhirnya kalian sekarang berada di sini. Jangan menyesal. Manggada dan Laksana tidak menjawab sama sekali. Sementara Pideksa berkata, Paman Suragentong telah menyerahkan keduanya kepadaku, Paman. Kedua orang itu mengangguk. Seorang di antara mereka berkata, apakah mereka akan ditugaskan mengurusi kuda-kuda ini? Iya, Paman.
Karena mereka senang berkuda, maka mereka tentu senang pula mengurusi kuda-kuda, jawab Pideksa. Kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan kandang kuda itu. Pideksa menarik nafas panjang. Demikian kedua orang itu hilang di balik bangunan dalam barak itu, maka Pideksa pun berkata, "Marilah. Kalian harus kembali ke tempat tahanan itu." Manggada dan Laksana pun mengikuti Pideksa yang melangkah meninggalkan kandang itu dan membawanya kembali ke bilik mereka yang dijaga kuat. Watang yang bertanggung jawab atas mereka yang ditahan, memandang kedua anak muda itu dengan mata yang merah. Seperti hantu yang haus menghisap darah korbannya, Watang menatap kedua tawanan itu dengan tajamnya. Tangannya sudah menjadi gatal untuk memilin tangan-tangan kedua orang tawanan itu dan mematahkannya. Tetapi setiap kali Pideksa memperingatkan bahwa Watang tidak boleh mengusik kedua orang tawanan muda itu. Malam pun kemudian turun. Manggada dan Laksana memandang mangkuk yang berisi minum dan makan bagi mereka. Nasi dan sepotong ikan kering. Tetapi makanan yang sangat sederhana itu bukan masalah bagi mereka. Di hutan selama sebulan mereka makan apa saja. Bahkan pucuk dedaunan, meskipun kadang-kadang mereka makan daging panggang dan buah-buahan jika mereka menemukan. Malam itu, Manggada dan Laksana tidak segera dapat tidur. Mereka mencoba mereka-reka apa yang akan mereka alami esok. Namun Manggada sempat berbisik. Masih terasa sisa hubungan masa kanak-kanakku dengan Pideksa. Ia masih juga berusaha melindungi kita. Paman Wirasabet ternyata juga baik, berkata Laksana. Yang benar-benar bersifat permusuhan adalah Paman Suragentong dan tentunya juga orang yang bernama Ki Saparuh itu. Sementara saudara-saudara seperguruan Paman Suragentong itu nampaknya hanya ingin menumpang saja untuk ikut menikmati hari-hari mendatang. Manggada mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berdesis, kita berharap bahwa ada orang yang mengikuti jejak kita. Laksana termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah ia pun berdesis, yang kita harapkan adalah Ki Pandi itu sendiri. Jika orang lain yang mencobanya, mungkin sekali mereka akan terperosok ke dalam bahaya. Manggada mengangguk pula. Tetapi ia tidak menjawab. Laksana pun kemudian terdiam. Keduanya berusaha untuk dapat tidur. Mungkin besok mereka harus bekerja keras sebagai budak di barak itu. Namun keduanya justru bangkit dan duduk di pembaringan. Di kejauhan mereka mendengar aum harimau. Tidak hanya seekor. Tetapi 2 ekor harimau yang mengaum bersentuhan dari sisi yang berbeda. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Mereka mengenal suara harimau itu. Meskipun aumnya sama dengan aum harimau yang lain, tetapi ada sesuatu yang dapat mereka kenali. Ki Pandi nampaknya sudah berada di sekitar barak ini, desis Manggada. Laksana tersenyum. Katanya, mudah-mudahan kita dapat berbuat sesuatu di dalam barak ini. Tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa. Namun justru karena aum harimau itu, maka keduanya kemudian dapat tidur nyenyak hampir sepanjang malam yang tersisa. Tetapi pagi-pagi mereka harus sudah bangun. Watang yang garang itu telah membangunkan mereka. Raksasa itu membuka selarak pintu dari luar dan langsung melangkah ke pembaringan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, kedua tangan orang itu telah mencengkeram baju Manggada dan Laksana. Dengan garangnya orang itu menariknya dan melemparkan kedua anak muda itu ke pintu. Manggada dan Laksana jatuh berguling. Dengan susah payah keduanya berusaha untuk bangkit berdiri. Dengan ketakutan keduanya kemudian berdiri di pintu. Pemalas, geram Watang sambil melangkah mendekat. Sementara Manggada dan Laksana itu melangkah surut. Kau harus sudah berada di tempat kerjamu, bentak orang itu, tetapi kau masih belum bangun. Maaf. Kami belum terbiasa, jawab Manggada. Namun tangan orang itu segera terayun ke wajah Manggada. Ketika Manggada melihat tangan orang itu bergerak, maka ia harus meningkatkan daya tahannya, agar rahangnya tidak terlepas. Tetapi Manggada harus terhuyung-huyung dan jatuh tersandar dinding. Kedua tangannya memegangi wajahnya yang kesakitan. Bahkan Manggada itu harus berjongkok menahan sakit sambil mengaduh tertahan. Ingat, berkata Watang, kalian tidak boleh membantah apa yang aku katakan. Jika saja Pideksa tidak menginginkan kalian, maka kalian telah aku hancurkan di sini. Laksana sama sekali tidak menjawab, sementara Manggada masih berjongkok sambil berdesah. Cepat, pergi ke tempat kerjamu. 2 orang pengawal di luar akan mengantarkanmu.
Baiklah, sahut Laksana, biarlah kami mandi dahulu. Jawaban itu membuat Watang menjadi marah. Tiba-tiba tangannya terayun menghantam perut Laksana. Seperti Manggada ia pun harus mengerahkan daya tahannya, sehingga serangan orang itu tidak merontokkan isi perutnya. Namun juga seperti Manggada, Laksana bahkan terlempar keluar dari biliknya dan jatuh berguling di tanah. Dua orang pengawal yang berdiri di luar terkejut. Keduanya adalah justru orang-orang yang telah membawanya ke barak itu. Namun yang seorang lagi tidak ada di antara mereka. Adalah di luar sadar ketika kedua pengawal itu kemudian membantu Laksana berdiri. Watang yang berdiri di muka pintu berkata, "Kenapa anak itu harus kalian tolong?" Tetapi salah seorang pengawal itu menjawab, "Siapa yang menolongnya? Aku hanya ingin mereka cepat sampai di tempat kerja mereka. Setiap saat kuda-kuda itu akan dipakai. Jika saatnya datang dan kuda-kuda itu belum dibersihkan, maka kau akan bertanggung jawab." "Kenapa aku?" bertanya Watang. "Anak-anak ini menjadi kesakitan dan tidak segera dapat melakukan pekerjaan mereka." Watang tidak menjawab. Namun dengan kakinya ia mendorong Manggada yang berjongkok sambil berkata, "Cepat. Jika kau tidak cepat bangkit, aku hancurkan tengkukmu." Manggada pun berusaha untuk segera bangkit. Demikian pula Laksana. Tertatih-tatih keduanya pun kemudian digiring oleh kedua orang pengawal ke kandang. "Bukankah kalian dipekerjakan di kandang kuda?" bertanya seorang di antara kedua pengawal itu. "Ya," jawab Manggada sambil berpaling. Ketika ia sadar bahwa Watang tidak melihat mereka lagi, maka Manggada pun segera berjalan dengan wajar. Kedua orang pengawal itu mengerutkan dahinya. Ketika mereka melihat Laksana juga berjalan dengan tegak dan tidak lagi terbungkuk-bungkuk memegangi perutnya, maka salah seorang pengawal itu bertanya, "Kalian tidak apa-apa?" Laksanalah yang menjawab, "Raksasa Dungu itu hanya mengandalkan tenaga wadaknya saja. Tidak lebih." Kedua pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka sudah tahu pasti kemampuan anak muda yang bernama Laksana itu. Bertiga mereka tidak mampu mengalahkannya. Namun Manggada pun kemudian bertanya, "Apakah kami tidak boleh mandi dahulu? Bukankah matahari belum terbit?" Pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Kalian mandi bergantian setelah kalian berada di kandang. Jika seseorang di antara para pemimpin barak ini melihat ke kandang, nampaknya kalian sudah berada di sana dan sudah mulai bekerja." "Apakah terbiasa di sini pekerjaan dimulai sebelum matahari terbit?" bertanya Manggada. "Ya. Bagi budak-budak," jawab pengawal itu. Manggada dan Laksana tidak bertanya lagi. Mereka pun berjalan terus menuju ke kandang. Sementara itu, telah terdengar pula bunyi orang menumbuk padi. Di dekat lumbung padi beberapa orang telah mulai menumbuk padi dengan lesung dan lumpang kayu. Sementara beberapa orang yang lain mulai membelah kayu dan mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. "Apakah mereka juga budak-budak?" bertanya Manggada. "Ya," jawab salah seorang pengawal. "Dari mana Paman Wirasabet dan Sura Gentong mendapatkan budak-budak itu?" bertanya Manggada pula. "Aku tidak tahu dari mana mereka bawa," jawab pengawal itu. "Tetapi bukankah sasaran Paman Wirasabet dan Sura Gentong adalah padukuhan kami dilandasi dendam yang menyala sejak keduanya meninggalkan padukuhan?" "Mungkin. Tetapi yang terjadi sekarang, keduanya bekerja bersama dengan Ki Sapa Aruh. Nampaknya Ki Sapa Aruh mempunyai sasaran yang lebih luas dari sekedar padukuhan Gemawang. Kita berada di sebuah gerombolan perampok," desis Laksana. Kedua pengawal itu saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Ya. Ki Sapa Aruh mempunyai sebuah jaringan yang luas." "Dan kalian adalah bagian dari mereka?" bertanya Manggada kemudian. "Ya. Kami terperosok ke tempat ini. Kami tidak mempunyai pilihan lain pada waktu itu." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun mereka mengerti, meskipun keduanya termasuk di dalam lingkungan itu, tetapi di dasar hati mereka masih terdapat sepeletik api penalaran yang jernih. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.